Oke, selamat sore. Selamat sore. Aku nggak lagi kuat badut antara lansia kan ya. Apa kabar semuanya? Teman-teman, adik-adik? Luar biasa baik. Dan buat yang streaming juga ya mungkin karena kondisi ya. Dengan adanya sahabat baru Omikron. Sehingga mungkin baik yang berhalang untuk hadir, it's okay. Tapi aku berharap teman-teman yang di rumah tetap bisa stay fokus, bisa dengerin firman Tuhan hari ini dan aku percaya ini akan memberkati kita semua. So, tema hari ini aku angkat yaitu dengan judul You Will Never Walk Alone. Ya, ini sebenarnya salah satu klub sepak bola ya. Aku sebenarnya nggak suka bola sih. Mungkin Starsy atau Ray gitu ya lebih suka gitu ya. Tapi aku suka aja dengan perkataan ini, dengan statementnya. You will never walk alone. So, hari ini aku mau bahas tentang the importance atau pentingnya kita tertanam dalam sebuah komunitas. Kita punya keluarga, kita punya orang-orang di sekitar kita. Ya, karena hari-hari ini aku melihat kecenderungannya dengan adanya gadget, dengan adanya sesuatu yang sifatnya digital, kita cenderung untuk sifatnya lebih individualis. Ya, kalian kalau dulu mau belanja mesti ke mall, mesti jalan-jalan, sekarang dengan handphone kita bisa buy anything, kita bisa cari apapun. Kalau bingung sesuatu tinggal googling gitu ya. Kita bisa lakukan semuanya dengan jari kita. Tapi aku cuma mau ingetin bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Bukan dengan keberadaan kita aja untuk kita aja. Itu bukan tujuannya. Kalau kita lihat Alkitab di dalam Kejadian pasal yang kedua, boleh buka Alkitabnya teman-teman. Ya, aku nggak bikin catatannya di layar supaya kita belajar untuk bisa baca firman gitu ya. Yang di rumah juga bisa open your Bible, mau yang buku atau mau yang di gadget juga boleh. Kejadian 2 pasal yang ke-18. Ini ayat suka dipakai biasanya kalau untuk kalau mau cari pasangan gitu ya. Di situ dibilang gini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kalimat keduanya ini yang kadang-kadang dikaitkan. What's wrong? Oke, sorry, distracted. Kalimat keduanya yang seringkali jadi satu Jadi satu pemikiran bahwa ini bicara soal pasangan. Padahal nggak selalu begitu. Karena di sini dibilang ini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sebelumnya di ayat sebelumnya Tuhan bilang gini, semuanya itu sungguh amat baik. Tapi di dalam Kejadian pasal yang kedua ini ada satu kata Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita dengan kerinduan bahwa manusia itu tidak berpegang dengan dirinya sendiri saja. Kita nggak bisa berjalan dengan diri kita sendiri teman-teman. Maka Tuhan bilang, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau sedikit aku agak membelok kepada bicara soal soal pasangan hidup. Ya, ini sedikit ya, karena kan ini udah Februari ya. Kayak minggu depan tuh udah Valentine, bener gak? Mungkin ada yang udah berniat menembak cewek gitu kan. Tuhan waktu bilang manusia ini butuh penolong, itu kira-kira kapan? Kapan Tuhan bilang bahwa manusia butuh penolong? Ketika Tuhan memberikan tugas kepada Adam. Ketika Tuhan mulai memberikan tugas kepada Adam, maka Tuhan bilang bahwa dia butuh penolong untuk bisa sepadan dengan dia menyelesaikan tugas Tuhan. So, sebenarnya pasangan yang Tuhan beri kepada kita, itu tujuannya bukan cuma sekedar, oh ya yang penting I love you, you love me, we love gitu kan. Tapi kita harus mulai melihat dan bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang menjadi tugas? Karena gini, Adam waktu itu gak mencari pasangan loh, tapi Tuhan yang berikan. Sama seperti mimbar ini. Segede ini aku masih bisa bawa gak? Masih bisa bawa. Tapi begitu ada tugas yang lebih besar lagi, ada misalnya meja ataupun satu lemari gitu yang lebih besar, maka aku nggak bisa buat atau nggak bisa bawa itu sendiri lagi.
Aku butuh penolong. Tapi yang sepadan, bukan anak-anak. Ya kan? Kalau gedenya misalnya kayak L gitu ya atau si V, bantuin aku angkat lemari gitu. Ya nggak bisa lah. Kenapa? Karena nggak sepadan. Maka Tuhan memberikan yang sepadan supaya apa? Supaya sama kuatnya untuk bisa membawa apa yang menjadi tugas Tuhan. Nah itulah kenapa Tuhan akhirnya menciptakan Hawa. Ya, itu sedikit intermezzo. Tapi di sini aku mau ingetin bahwa Tuhan melihat bahwa manusia tidak bisa hanya seorang diri saja. Ya, so ketika kalian bilang aku bisa kok ngerjain semua sendiri tapi aku mau bilang sebenarnya enggak. Mau tahu nggak teman-teman? Orang udah sampai mati aja masih butuh orang loh. Ada nggak orang mati yang bisa kuburin dirinya sendiri? Nggak ada. Sampai kita mati pun kita masih perlu orang. Nah, ada beberapa fakta yang aku lihat kenapa orang tidak mau berkomunitas. Ya, mungkin buat teman-teman di rumah juga boleh catat ini baik-baik. Kenapa orang-orang seringkali tidak mau berkomunitas? Ayo kalau diajakin Stargy atau diajak untuk kita hangout bareng apa segala macam atau pertemanan tertentu gitu, kita seringkali mungkin ntar dulu deh gitu ya. Dan aku melihat ada beberapa hal yang seringkali terjadi dalam beberapa orang. Yang pertama takut kecewa. Takut kecewa. Nanti kalau gue terlalu percaya sama dia, gue dikecewain. Nah biasanya ini udah punya pengalaman gitu, ya kan? Terus yang kedua pernah disakiti. Wih, sakit gitu kan. Pernah disakiti, pernah pernah merasa, ya pokoknya sesuatu yang gak enak gitu saat kita di dalam sebuah komunitas. Nanti kalau aku ikut Stargy, kalau ketemu ini, nanti kayaknya kita mulai insecure. Nanti aku akan sampaikan kenapa orang bisa sampai seperti itu. Ya pernah disakiti, terus udah asik sendiri gitu. Ada lagunya kan, terlalu asik sendiri. Kita sudah asik dengan kita sendiri, malah kita bilang gini, kalau ada orang lain, ntar orang lain malah bikin hidup gue susah. Kalau gue sendiri kayaknya everything tuh beres gitu. Kita sudah asik dengan kesendirian kita. Kita udah asik dengan, ya udah deh, pokoknya gue gak butuh orang-orang sana sini yang macam-macam, yang penting gue bisa dengan diri gue sendiri. Itu beberapa fakta. Dan yang terakhir, sekarang ini dengan kondisi, apalagi dengan adanya pandemi ini, membuat orang menjadi gadget mania. Bener gak? Apa-apa semuanya gadget. Sometimes ketika kita udah di rumah pun kita udah gak fokus sama orang tua kita. Gak fokus sama adik kakak kita. Buat ngobrol, buat hangout, spending time. Kita sibuk dengan game kita, sibuk dengan apa lagi? Dengan semua yang kita bisa lakukan dengan handphone kita. Dengan gadget, dengan laptop kita sibuk dengan itu semua. Itu beberapa fakta yang aku lihat kenapa orang sulit mau berkomunitas. Apalagi dengan sekarang ini pandemi, aku melihat ini sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita nggak menyadari hal ini teman-teman. Kita kayak sudah terbiasa dengan diri kita sendiri. Main game sendiri, apa-apa sendiri. Ya terus kalau dulu mesti nanya mami, sekarang nggak perlu, tinggal nanya Google udah ketemu jawabannya. Itu beberapa fakta yang aku lihat. Nah, sekarang kau akan jelasin, kenapa sih? Why? Kenapa kita perlu ada dalam sebuah komunitas? Kenapa Tuhan mau kita ada dalam sebuah komunitas? Ada beberapa poin yang aku mau sampaikan di sini, ada 3 poin. Kenapa kita perlu berkomunitas? Yang pertama, catat baik-baik. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa komunitas yang benar. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa komunitas yang benar. Ya, ini aku ngomongnya konteksnya bukan hanya sekedar komunitas biasa ya. Yaudah deh yang penting gue cari teman segala macam, bukan. Tapi ini aku lagi ngomong soal komunitas yang benar. Sebagai teman-teman, sebagai keluarga ilahi. Kenapa kita perlu? Pertama, tidak ada pertumbuhan rohani tanpa komunitas. Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Amsal 27:17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi ya,
Besi menajamkan besi. Dan orang menajamkan sesamanya. Dalam hubungan, kita sebenarnya akan semakin tajam dan akan semakin dewasa saat kita berada dalam sebuah hubungan. Tapi catat baik-baik, tidak selalu hubungan yang menguntungkan kita. Tidak selalu dalam hubungan yang menguntungkan kita. Gue mau ke gereja asal di gereja orang yang baik-baik, temennya asik-asik. Coba aku mau tanya di sini, ada nggak di sini yang di sekolahnya atau di kampusnya ketemu teman-teman atau orang-orang yang hampir 80% kalian suka banget, persis kayak apa yang kalian suka? Maksudnya hidupnya atau gaya-gaya mirip sama kalian. Ada? 80% aja kayak gitu. Ada di sini? Gak ada ya? Kita akan lebih sering ketemu dengan orang-orang yang kita gak suka. Ih, rese banget sih. Gitu. Aku yakin kayak Glennis sama Ken atau sama Janet, sedekat-dekatnya mereka. Pasti ada mereka bilang, rese banget sih lu gitu. Bener gak? Karena pasti ada part yang kita gak suka gitu. Tapi disitulah kalau kita bisa meresponi dengan baik, terjadi yang namanya kedewasaan. Terjadi namanya pertumbuhan karakter. Jadi teman-teman harus bersyukur kalau ketika kita akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip gak menyenangkan kita, gak mengenakan buat kita. Sometimes mereka ada, Tuhan izinkan supaya kita ini bertumbuh. Sekarang aku tanya, kalau Glennis gak pernah disakitin, kamu tahu gak artinya mengampuni? Gak pernah tahu apa artinya mengampuni. Yesus yang udah hebat aja, masih harus ketemu sama Yudas. Yesus yang begitu baik, masih dikhianati sama Petrus. Sih, bahkan sekelas Tuhan pun masih dipertemukan dengan orang yang gak semuanya support dia. Tetap ada benalu gitu istilahnya. Justru dengan perbedaan-perbedaan yang signifikan, dengan selera yang berbeda, kita belajar untuk bisa menerima perbedaan itu. Kita belajar untuk menerima orang dengan kasih Tuhan. Kita gak lagi, gini, seringkali orang-orang gagal dalam sebuah hubungan karena mereka berusaha membawa orang kepada standar mereka. Contoh nih, seringkali kita ngomong gini, gue aja gak gitu, udah gitu sih. Bener gak? Gue aja gak kayak gitu. Gila, gue udah gitu, gue udah baikin dia masih begini. Standarnya adalah kita. Dan waktu orang tidak mencapai kepada ekspektasi kita, standar ekspektasi kita, maka kita di situ mulai kecewa. Gue gak mau gereja lagi, kenapa? Katanya dia kakak rohani di gereja, masa dia begitu? Kita mulai mengukur orang dengan standar pemikiran kita. Salah nggak? Ya kalau manusiawi sih nggak salah. Kalau dengan standar ukuran manusiawi. Tapi hari ini kita akan belajar gimana kita sebagai orang-orang yang godly, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kita harus belajar untuk melihat setiap perbedaan itu dengan cara pandang, dengan cara pikir yang berbeda. Kita melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Disakitin emang gak enak. Tapi seringkali di dalam rasa sakit itu, kita belajar bagaimana kita bisa mengalirkan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Target dari hubungan bukanlah keuntungan secara ego atau materi. Tapi pertumbuhan dan pembentukan karakter kita semakin seperti Kristus. Target sebuah hubungan itu bukan, wah gue senang hari ini. Starsky, are you happy with me? Oh iya, cause-nya baik. Tapi begitu mulai ada kata-kata yang lebih tajam. Are you happy with me? Gue gak nyangka co-host katanya dulu baik ya. Ternyata.
Kenapa? Karena kita mengukurnya dari standar ego dan materi. Seringkali, oh ya teman gue baik karena sering kasih gue kado, ya kan? Kayaknya pokoknya kalau jalan sama dia tuh happy. Kenapa? Karena kita selalu mendapat apa yang kita mau. Jadi kita harus sadar bahwa komunitas merupakan wadah dan kesempatan untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Bahkan ini pun adalah satu values yang kalian harus tanamkan kalau kalian nanti mau berpunya pasangan. Jangan punya pemikiran, punya pertimbangan bahwa kalian harus jadiin pasangan kalian sama seperti apa yang kalian mau. You are killing, kamu lagi ngebunuh dia. Karena Yesus pun gak pernah begitu. Dia mau kita serupa dengan dia, tapi dia berikan waktu dan kesempatan. Terus. Sampai akhirnya menuju kepada keserupaan dengan dia. Aku mau sedikit bahas dari pernyataan besi menajamkan besi. Nah, aku mau sedikit ceritakan. Dia seperti ini. Besi ditajamkan dijadikan sebagai senjata alat perang seperti pedang, tombak, gagang dan gagang tombak ya kalau kalian lihat itu. Nah, besi yang ditajamkan itu dijadikan paku-paku bagi pintu, dijadikan ranjang, lalu ada kereta besi, ada rantai, ada tiang, ada gada, ada tongkat besi. Dan besi pun digunakan untuk membangun rumah Allah pada masa itu. Dan bahkan sampai hari ini pun kita bangun ruangan ataupun gedung dengan besi. Artinya pembuat besi menjadikan besi yang ditajamkan dengan besi lainnya sesuai dengan rancangannya untuk sebagai alat yang berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Jadi si pembuat bangunan itu akan menajamkan si besi ini sesuai dengan apa yang dia mau. Untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk kemuliaan atau kepentingan dia. Tadinya gak berguna nih kalau kalian pergi ke toko besi gitu ya, benar-benar besi itu benar-benar sesuatu yang gak ada gunanya. Tapi dia perlu dibentuk, dia perlu ditajamkan sampai dia menjadi suatu rupa atau bentuk yang berguna untuk sesuatu hal. Nah, proses pembentukan sampai akhirnya jadi besi yang tajam, besi yang runcing. Kalau kalian pernah ngasah pisau ya, itu kan kalau di rumah tuh suka ada kayak batu ya buat ngasah tuh. Nah itu waktu diasah itu kan berarti makin ada bagian-bagian besi yang harus dibuang supaya dia makin runcing, makin sharp, makin tajam. Nah proses pengasahan ini yang seringkali kita nggak suka. Lalu apa lagi? Besi digunakan untuk menajamkan alat-alat lain dengan cara besi itu harus saling bergesekan. Makanya Alkitab bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, orang-orang menajamkan sesamanya. Apa yang tajamkan sih teman-teman? Kasih kita akan semakin tajam. Kepedulian kita akan semakin tajam. Pengampunan kita akan semakin tajam. Kalau teman-teman sering disakiti dan benar-benar kalian mengalami kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, mau sampai 10 kali disakiti kalian tetap bisa mengalirkan pengampunan. Kenapa? Karena kalian sudah punya itu. Itu terus digerus sampai itu jadi. Siapa sini kalau lagi kesal sama teman sampai ke ubun-ubun gitu ya? Udah kesel banget, wah tuh mungkin beberapa orang mukanya udah merah gitu kan ya. Aku juga pernah mengalami itu. Ya, aku yakin sebagian besar bahkan mungkin semuanya pasti pernah mengalami itu. Emosi yang sudah sampai ke atas ujung kepala gitu istilahnya. Tapi gimana nah teman-teman bisa tetap punya respon yang baik saat udah sampai di ujung ubun-ubun kepala emosi kita. Gak harus sama temen deh, sama orang tua di rumah. Ya, aku juga belajar hal ini. Seringkali gini teman-teman, ini aku lihat satu fenomena ya. Semakin kita dekat dengan orang, kita akan semakin mudah untuk mencak-mencak gitu ya. Untuk marah-marah sama orang itu. Bener gak?
Misalnya nih kayak aku sama Ken gitu ya, mungkin baru ketemu sekali, sedangkan Ken sama Kokepon udah adik kakak dari kecil gitu ya. Kan dia nggak mungkin marah-marahin aku, bener gak? Karena baru kenal. Tapi makin lama dia makin kenal, makin gampang untuk dia nanti punya kesempatan untuk marah-marahin aku lagi. Kenapa? Karena makin dekat, kesempatan menyakiti makin banyak. Jadi benar-benar kalau aku lihat the art of relationship, satu seni hubungan ini bukan sesuatu yang mudah memang. Tapi kita perlu belajar terus dari waktu ke waktu. Kita perlu belajar membuka hati, punya kebesaran hati. Bahkan mungkin kan nangis-nangis, Tuhan, sahabat gue kok kayak gitu. Nah, seringkali pengalaman-pengalaman kita di sekolah, di kampus, itu bisa menjadi trauma waktu kita masuk dalam gereja, kita gak berani membuka diri kita. Takut dikecewain. Nah nanti aku akan share bagaimana supaya kita bisa punya tameng nih di hati supaya kita gak mudah seperti itu. Sakit mah udah pasti teman-teman ya, aku gak bilang kita gak akan bisa sakit deh. Emang kita apaan yang gak punya rasa gitu kan, emang tembok, kita punya rasa memang. Cuma bagaimana kita tidak bergumul berlama-lama di dalam area itu, kita harus belajar sama-sama. Alkitab menggambarkan proses ini seperti besi menajamkan besi. Karena ketika besi menajamkan, pasti menimbulkan sesuatu gesekan yang melukai. Dan menimbulkan api kadang-kadang. Pernah lihat ya tukang las atau tukang untuk mengasah pisau tuh. Tukang asah pisau kan suka ada tuh yang naik sepeda tuh. Dulu asah pisau gitu kan. Dia suka bawa mesinnya yang green dye gitu. Gitu. Waktu lagi diasah, seringkali keluar api. Jadi gini, ketika kita ada dalam sebuah komunitas, ketika kita dekat satu dengan yang lainnya, jangan takut, jangan khawatir kalau sampai api itu keluar. It's a part, itu adalah bagian dari satu penggerusan dari diri kita. Teman-teman tahu nggak, kenapa Tuhan harus biarkan bangsa Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun? Padahal sangat mudah untuk Tuhan bawa langsung masuk Kanaan. Kenapa mesti tunggu 40 tahun diputar-putar? Karena bangsa Israel nggak pernah bisa lolos dari setiap ujian Tuhan. Tuhan mau di padang gurun itu adalah kesempatan untuk mereka dipersiapkan menerima berkat yang ada dalam tanah Kanaan. Karena buat Tuhan yang terpenting bukan hanya kita mendapat berkatnya itu. Tapi bagaimana ketika kita mendapat berkat kita dalam keadaan yang siap. Sama dengan hubungan. Jangan cuma berpikir gue pengen pacaran, seru gitu kan, ini nonton bareng. Gitu. Sekarang Ciseli udah punya anak, jarang nonton bareng kali. Udah gak ada waktu gitu kan. Sama. Tapi waktu kita tahu nih bahwa ketika kita ada dalam hubungan kita lagi dibawa kepada satu proses pendewasaan. Kita tahu nih kita dipersiapkan. Karena ketika nanti kalian masuk ke dalam pernikahan itu bukan hanya sesuatu, tinggal bareng ya, halo selamat pagi gitu ya. Tapi bahkan akan banyak trial, akan banyak cobaan, akan banyak perselisihan pemikiran. Nah itu semua harus kalian siapkan sebelumnya. Aku percaya teman-teman, Starji akan stronger and stronger ketika kita siap untuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Saling terus mau memberikan kasih, memberikan pengampunan, mau memberikan pemikiran-pemikiran yang terus saling menolong satu dengan yang lain. Kalaupun sampai ada masalah, sampai ada perselisihan, selalu pandang dengan kasih Kristus. Kadang-kadang kita udah misalnya ini masalah ya. Seringkali kita terlalu fokus dengan kebencian kita, kekesalan kita saat itu. Sementara di belakang sana banyak kasih, banyak fokus-fokus lain yang kita bisa lihat yang merujuk kepada Tuhan untuk melihat teman-teman kita itu. Tapi karena kita terlalu fokus melihat ini terus, kita lupa ada kasih Tuhan. Kita lupa ada pengampunan yang harus kita lepaskan. Jangan berjalan sendiri.
Tapi juga jangan takut kalau jalan rame-rame. Oke? So akhirnya kita memerlukan guru, kita perlu teman-teman, kita perlu mentor. Bahkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita makin hari makin bertumbuh dengan baik. Ya, jadi buat teman-teman yang nonton streaming ataupun yang di sini, ketika kalian ada dalam Starji, jangan takut untuk ada dalam sebuah komunitas. Jangan takut disakiti, jangan takut. Karena itu bagian, gini, selalu punya pemikiran gini, hidup kita itu bukan hanya untuk menikmati apa yang enak, tapi hidup kita adalah suatu kesempatan di mana pembentukan makin hari makin luar biasa Tuhan kerjakan dalam diri kita. Karena one day ketika kalian kembali kepada Tuhan, bukan uang, bukan pencapaian, bukan karirmu yang kau pertanggungjawabkan, tapi how you live, gimana kalian hidup, itu yang kalian pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup itu akan mulai terbentuk saat kita dalam komunitas. Sampai sini semua mengerti? Yang kedua, kenapa kita perlu komunitas? Kesendirian membuat kita mudah jatuh dalam dosa. Ini pengalaman cowok-cowok lah ya biasanya. Kalau udah bengong, sendirian. Nah, bejo. Tahu bejo gak? Bengong jorok gitu kan ya. Alias ada yang bilang ngelonjor. Ngelamun jorok. Pemikiran kita mulai menjadi sesuatu yang didistract, dibawa. Kalau kita gak punya orang-orang yang bisa menolong kita bisa mudah jatuh dalam dosa. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Di sini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Daud. Aku bacain, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab beserta orang-orang di seluruh orang Israel, mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud apa teman-teman? Sendiri. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Bisa-bisanya gitu ya. Kenapa pas gitu dia bisa lihat cewek mandi. Dan perempuan itu elok rupanya. Ingat teman-teman, Daud ini orang yang dekat banget sama Tuhan. Bahkan di masa mudanya, ini dia jadi raja kan ya. Waktu masih mudanya kan dia sering ke padang, terus nyanyi, nyembah. Maka kita bisa baca kitab Mazmur, sebagian besar tuh ada di sana dia ngalaminnya. Sangat dekat dengan Tuhan. Tapi ketika dia sendiri ini yang terjadi. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba bin Eliam, istri Uria. Jadi bukan cuma lihat cewek lagi mandi, tapi dia mulai pengen itu adalah istri orang. Jadi dia udah tahu nih bakalan 2 dosa gitu istilahnya kalau mau dihitung. 2 kesalahan yang akan dia lakukan. Yang pertama dia berzina dan yang kedua mengambil yang bukan milik dia. Sesudah itu Daud menyuruh orang itu mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dengan najisnya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dan singkat cerita dia hamil dan Daud merencanakan skenario pembunuhan Uria, suaminya. 3 kesalahan dia lakukan. Berzina, ngambil milik orang, ngebunuh. Wow. He is a man after my own heart, kata Alkitab ya. Tuhan bilang kayak gitu. Tapi dia masih bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia waktu itu sendirian. Dia gak ngapa-ngapain, dia sendirian. Sometimes kita mesti hati-hati teman-teman. Kita suka bilang gini, Ci aku minta pelayanan dulu ya. Aku mau istirahat, kayaknya aku capek. Tapi sebenarnya waktu istirahat itu kan harusnya kita ambil waktu untuk apa? Untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kita rest in Him. Kita benar-benar ngalamin Tuhan, kita refresh kembali, itu harusnya waktu kita istirahat. Tapi waktu kita minta izin istirahat, sebenarnya kita capek aja pelayanan, pengen santai-santai gitu.
waktu lagi santai-santai itu dan kita nggak berjaga-jaga, sendirian, dosa bisa mengintip. Jadi hati-hati. Jadi aku cuma mau bilang, kalau kalian mau ngambil waktu untuk rest, nggak pelayanan dulu gitu misalnya. Make sure kalian benar-benar dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu untuk rest in Him. Daud biarkan orang-orang yang berperang, dia diam-diam situ. Tapi itu jadi kesempatan di mana dia jatuh dalam dosa. Yang kedua, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ini sebenarnya pernah aku khotbahin waktu itu ibadah umum tentang Elia. Jadi waktu itu Elia dapat intimidasi dari si Izebel. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala dilakukan Elia dan perihal Elia yang membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya, ditinggalin bujangnya di sana. Lalu ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduklah di bawah pohon arar. Kemudian dia bilang apa? I want to die. Aku pengen mati. Padahal di waktu yang belum lama, dia baru mengalahkan 850 Nabi Baal. Tapi waktu dia dapat intimidasi, dia bukannya mencari di mana orang-orang bisa menolong dia, tapi dia malah meninggalkan bujangnya, dia pergi sendirian, dan dia akhirnya mulai mengasihani diri, dia mulai self pity, dan dia rasanya pengen mati dan sebagainya. Kayak what? Kayak lu habis buat hal yang dahsyat gitu kan ya. Jadi aku cuma mau bilang gini, jangan pernah berpikir, oh iya gue mah gak kayak gini lah. Hei, dia udah jadi hamba Tuhan yang luar biasa, bahkan seperti Daud pun begitu dekat dengan Tuhan. Tapi ketika kita gak berjaga-jaga, kita meninggalkan komunitas kita sendirian, it's dangerous. Kita mulai membesarkan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Seperti proyektor gitu ya, tadinya kecil jadi besar, kita mulai fokus melihat hal itu, dan hal itu. Kita gak punya mentor, kita gak punya orang-orang yang bisa berbicara dengan kita, gak ada orang-orang yang bisa talk to our life, gak ada orang yang bisa ngomong sama hidup kita. Kita gak mau, kita rasa kita mau independen, tapi sebenarnya kita lagi menjerumuskan diri kita sendiri. So be careful. Seringkali independent spirit, maunya sendiri, itu berujung kepada kehancuran. Karena ingat, Tuhan tidak mau manusia seorang diri saja. Dia butuh penolong yang sepadan, yang bisa membawa dia kepada janji-janji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita perlu komunitas? Karena dalam komunitas itu adalah tempat di mana kadar kasih kita akan bertumbuh dan bertambah. Kadar kasih kita akan bertumbuh dan bertambah. Kita akan belajar untuk sepakat satu dengan yang lain. Sekarang aku mau tanya deh, sepakat tuh gampang gak sih? Misalnya nih ya, aku mau sama Ski jalan yuk. Kok makan di mana nih? Kayaknya makan di sini enak deh. Iya sih, tapi kayaknya begini-begini deh. Sini aja yuk. Iya boleh juga sih Ski. Tapi begini. Setiap kali kita bilang tapi, kita gak punya kesepakatan. Ya ada kita muter-muter, jadi kita makan apa ya? Gak tahu. Kita gak sepakat. Nah, waktu kita mulai gak sepakat, kita mulai akhirnya sendiri-sendiri, kita akhirnya mulai punya, kadang-kadang gini, kesepakatan terjadi hanya karena dia pemimpin kita. Kita mau, yaudah ikut aja deh. Sebenarnya kita gak sepakat dalam hati. Cuman karena ya udah gue ikut aja daripada gue diomelin gitu kan. Itu sebenarnya gak sepakat. Cuma mau ikut aja gitu kan, daripada ntar jadi masalah gitu. Nah, seharusnya dalam sebuah komunitas kita belajar untuk kita sepakat. Artinya waktu diputuskan, waktu akhirnya, oke, kita seperti ini. Kita harus memberikan hati kita juga, yes, amin. Aku ikut. Sepakat. Yuk sama-sama. Apapun yang menjadi resikonya, kita jalan bareng-bareng. Itu sepakat.
Kita akan belajar sepakat, kita akan belajar yang namanya pengampunan, kasih kita mulai bertambah. Bahkan kita harus belajar dalam komunitas, kita akan belajar untuk merelakan yang terbaik yang ada pada kita untuk orang lain. Seringkali kan kita selalu pengennya kalau ada pilihan yang bagus buat kita dulu gitu, bener gak? Tapi seharusnya ya, dalam komunitas ini kita akan belajar bagaimana yang terbaik. Nih, aku mau kasih Tasya dulu aku mau kasih Jocelyn dulu. Ini buat Starsky. Kenapa? Karena kita berkaca kepada Kristus. Dia berikan yang terbaik buat kita. Itu kan bicara soal ego, bener gak? Semua orang juga pasti pengen dapat yang bagus. Kita belajar untuk melayani, bukan untuk dilayani saja. Walaupun dilayani juga oke, gak masalah. Tapi kita belajar untuk mulai melayani. Raymond, what can I do for you? Aku bisa tolong apa? Ski, aku bisa tolong apa buat kamu, Ski? Kita harus belajar untuk bisa do something buat orang. Itu bicara soal kasih yang dinyatakan, teman-teman. Kita gak bisa cuma bilang gini kan, gue sayang sama lo, gue mengasihi lo. Tapi we do nothing gitu, kita gak ngapa-ngapain. Kita harus mulai lakukan sesuatu, kita harus layani. Kita harus melihat orang lebih utama daripada diri kita. Alkitab sendiri yang mengajarkan. Kita harus melihat orang lain lebih utama dari diri kita. Kenapa? Waktu kita mengutamakan orang, maka Tuhan yang akan membalaskannya. Kita juga akan belajar bagaimana kita memberi kesempatan untuk orang berbuat salah sama kita. Kita harus punya kasih ruang dalam hati kita. Waktu kita berjalan bersama-sama, kita harus punya kasih kesempatan untuk ada bagian yang kita nggak suka, orang itu harus lakukan. Dan kita harus ampuni, kita harus bicarakan. Nggak selalu memang ujung-ujungnya kayak, ya udah deh terserah aja dia mau apa, gue nggak peduli. Bukan. Tapi kita harus kasih kesempatan di mana ada orang berbuat salah, kita bicara sama mereka. Mereka ngobrol dengan salah satu staff di sini yang di Mulmet yang kerja gitu ya. Aku bilang, kita harus belajar. Waktu kita lagi emosi, jangan buat keputusan. Misalnya nih kalau kita lagi sama pacar kita gitu kan ya, lagi emosi, udah putus. Terus kayak, udah deh ini gini. Udah gue gak emosi lagi, gue tinggalin. Itu kenapa? Kita emosi. Nanti begitu kelar kita pasti ngerasa gak enak, bener gak? Kita mulai merasa gak enak, kita bisa bilang apa, malu hati gitu kan bahasanya bilangnya. Malu hati, terus udah malu hati, mau ngomong gak enak, bener gak? Misalnya aku habis sama Glenis gitu kan ya, terus kan aku habis marah-marahin dia gitu kan, lagi emosi gitu, gak bisa jaga kontrol emosiku. Terus di rumah kan kita pasti mikir dong, aku yakin kita punya yang namanya hati nurani yang bicara. Gila ya kok kamu kasar sama Glenis misalnya gitu. Terus udah mulai gak enak kan, terus pas ketemu gak enak nih mau ngomong nih. Aduh gitu kan. Nah itu yang buat kita akhirnya mulai mundur, kita mulai hide, bersembunyi. Kalau ketemu gitu kan, ya gak enak. It's real, ini terjadi teman-teman. Dan kita harus belajar. Makanya kalau lagi emosi, belajar untuk diem. Kalau gak bisa tahan, maksudnya kalau gak bisa ngomong yang baik, mendingan gak usah ngomong. Waktu kita lagi emosi. Supaya apa? Supaya jangan biarkan mulut kita berdosa. Jangan biar mulutmu berdosa waktu engkau lagi emosi. Amsal pun mengajarkan demikian. Ya, jadi aku percaya waktu kita bisa bersama-sama di dalam sebuah komunitas, kasih kita akan bertumbuh dan akan bertambah. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Kita harus janji bareng-bareng, yuk kita jalan bareng-bareng. Starji bukan cuma bebannya Ciseli, bukan bebannya leader-leader doang. Tapi one day you are the next generation yang akan melanjutkan pelayanan ini. So dari sekarang kita mulai sama-sama yuk, kita bergandengan tangan. Kita melihat Star ini sebagai project bareng untuk kita mau jangkau orang, kita mau bawa orang-orang ngalamin Tuhan. Gak usah pusingin kayak, wah harus serunya gimana, bolehlah bikin event yang seru segala macam. Tapi yang paling penting kita punya hati bareng-bareng. Kita mau bawa orang ngalamin Tuhan di sini.
Kita mau rebut orang-orang yang di luar sana yang mereka nggak ada jelasnya gitu ya, main atau clubbing. Kita mau bawa mereka ke sini. Bareng-bareng kita bawa mereka ketemu Tuhan. Sepakat berjanji. Di Starji ada beberapa orang yang kita bisa lihat. Ada pemimpin rohani, ada kakak-kakak ya yang mungkin lebih senior, ada teman yang sama sepantaran. Tapi juga ada adik. Ya, sekarang ada Tasya. Berarti adiknya Jocelyn. Bener gak? Ada Starsky, temannya Jocelyn. Ada Ciseli, pemimpinnya Jocelyn. Kita harus bisa lihat pemimpin kita, ada teman kita, ada adik kita. Kita harus lihat dengan porsi yang benar, kita harus mulai menghargai dengan porsi yang benar. Kita hargai, kita respect sama pemimpin kita. Kita juga harus bisa melihat, mengasihi adik-adik di bawah kita, bawa mereka kenal Tuhan. Kita juga harus menggandeng teman-teman di sekitar kita untuk jalan bareng-bareng. So you will never walk alone. Amen. So kita percaya bahwa ini saatnya teman-teman kita mulai bergerak. 3 hal yang kita harus lakukan. Mulai beri dirimu untuk berkomunitas. Ya jangan untuk diri, beri dirimu untuk mau tertanam di sini. Lalu yang kedua, punya kerendahan hati. Terima kelemahan, kelebihan orang. Dan yang ketiga, punya hubungan dengan Tuhan. Ini yang paling penting. Poin terakhir yang paling penting, punya hubungan sama Tuhan. Karena when you are in the presence of God. Ya, aku tulis begini. Apa yang kita alami dalam hadirat Tuhan, maka itu yang akan kita bawa ke dalam kehidupan kita dalam berkomunitas. Waktu kamu gak punya hubungan yang baik sama Tuhan dalam hadirat Tuhan, pasti hubungan kita berantakan. Tapi waktu kalian punya hubungan dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, waktu kalian ketemu sama orang-orang di sekitar kalian akan mulai bawa hadirat Tuhan itu kepada orang di sekitar kita. Kalau kalian sekarang mau mulai punya pacar, ajak pacarmu untuk punya waktu dalam hadirat Tuhan. Bukan cuma dalam hadirat kalian, tapi juga biarkan mereka juga punya dalam hadirat Tuhan. Waktu kalian bertemu bersama-sama, you are in the presence of God. Kalian ada dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama. Amin. Kalau kita belum mau menempatkan diri dengan baik dalam komunitas, maka lupakanlah berpacaran. Karena hanya akan berujung kepada kehancuran dan hubungan yang saling menyakiti. Ya. Jadi kalau belum bisa ngebangun hubungan yang baik di Starji, lupain dulu pacaran, bangun dulu yang baik. Karena akan lebih dalam lagi nanti kalau bicara soal pacaran. Aku rasa itu aja aku mau bagiin hari ini. Aku mau berdoa buat kita semua di sini teman-teman. Aku tahu hubungan itu gak mudah, hubungan itu ribet. Karena kita ketemu orang yang ribet mungkin kadang-kadang. Tapi disitulah kita butuh Tuhan yang menolong kita untuk bisa terus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Yuk kita bangkit berdiri, aku mau berdoa sebelum aku serahin sama Ciseli.